Teman-teman dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya tetap ingin mengikuti tentang pentasnya Mazda yang terakhir, yaitu baru saja tanggal 16 di Blora, Jawa Tengah ya teman-teman. Teman-teman, ada sesuatu yang saya sampaikan. Yang pertama, ternyata Mazda di putaran ke-6 ini ditambah bintang tamu, yaitu Mbak Lintang Kairo dan Gareng Jajak. Nah, tentunya ini sangat menyenangkan karena apapun yang terjadi, diakui atau tidak, segmen hiburan ini sangat dinanti, sangat dinanti teman-teman. Kemudian teman-teman, kebundan yang menggembirakan juga panggungnya sangat bagus ya, luas ya, kemudian sindennya banyak. Tentunya seperti panggung yang bagus ini, yaitu panggungnya panggung Rijing teman-teman. Panggung Rijing itu panggungnya cagak-cagaknya segi 4 gitu ya. Jadi itu tentunya juga harganya mahal ya. Makanya ya seperti itu, sebuah pagelaran itu ibaratnya sama dengan makanan yang dituntut harus dikemas dengan bagus. Packaging atau packing gitu teman-teman. Jadi makanan yang enak, tapi kalau kemasannya bagus akan lebih menarik. Jadi kalau kemasan tidak bagus, orang tidak tahu enak apa enggak ini. Jadi kesan pertama menggoda seperti itu ya. Makanya dengan adanya bintang tamu dan lawak ini juga tetap menarik. Ini akan membantu performa daripada seorang dalang, termasuk Mas Akbar ya, dalang yang lagi viral, dalang milenial ya, seperti itu. Dan itu kita memberikan apresiasi pada penanggapnya ya, karena menggunakan dua bintang tamu baik lawak dan sinden ini biayanya sama dengan nanggap dalang lokal minimal teman-teman. Menanggap sama dalang lokal misalnya Lintang 10 juta, kemudian ya Mas Gareng kisaran itu sudah bisa. Kemarin sebabnya ada satu peristiwa begini, ada desa yang berdesa datang ke rumah saya karena kan saya sering mengikuti wayang untuk mencarikan dalang. Ya maksud saya kan Mas Akbar saja atau Mas Badar saja, karena kebetulan itu temannya Mas Badar. Dia tidak berani karena ngerepoti ya, siapa tahu mau dimintai tolong, karena dia sudah tahu bahwa budgetnya Mas Akbar dan Mas Badar itu kisaran segini, sedangkan uangnya hanya sekitar 18 sampai 20 juta. Oh ya sudah, akhirnya ternyata harga wayang lokal itu sekian, itu sudah bisa untuk mayang. Dan kalau di acara seperti ini baru bisa untuk bayar pelawak dan bintang tamu, seperti itu teman-teman. Makanya ini patut kita hargai. Jadi Mazda ini bisa semakin moncer kalau ada bantuan para pelanggan itu yang nanggap, dilengkapi dengan panggung yang bagus, kemudian dengan sinden dan bintang tamu dan pelawak seperti ini ya. Kalau minimal tidak pelawak ya bintang tamu, kalau minimal tidak bintang tamu juga pelawak. Karena jika diakui atau tidak, dari sinden Mazda Akbar Salam ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke lebih bagus itu loh. Perlu jam terbang juga dan perlu berlatih seperti itu, seperti yang sering disampaikan juga di kolom-kolom komentar seperti ini. Untuk itu teman-teman, tidak panjang kata, kita sampaikan ya secuplik tentang Lintang Kairo dan Gareng Jajak. Dan nanti di belakang saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Tentu di dalam satu pentas pasti ada plus dan ada minusnya, dan itu saya kira ya wajar saja. Oke, kita ikuti teman-teman. Mas aku alhamdulillah. Saya ingin menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit, masya dalang Allah. Mudal piwulang. Dalang mudal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng topo broto, manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden Ayu. Ya. Ada Dek Lintang Kairo. Masya Allah. Kersane Artis Pak Haji Kastel. tepuk tangan ngagem Mbak Lintang Kairo, masya Allah. Tepuk tanganmu Ci, khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepoti ya. Oh nyemanggaken. Sepoti sing selindro ca, sing selindro ca. Oke, ya monggo ayo. Hey. Oke ayo.
dalu nak lintang. Nggih, wilujeng dalu Masya ugi, Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Lho Mas. rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong Lah sak iya, desa piye berarti? kok Dhewe-dhewe. iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa iki bapakku omahe Gedangan, Hah? ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo, Ya, bapak penggo. jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme nganjuk. Nganjuk ibu, Nganjuk. ibu. Nganjuk. Lho wong sak Oh, kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. ya. Kandhane yo. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane Jezal. Iya. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dek Gareng. Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintang iki seneng tenan. Lah ngopo aku Iya, ya seneng lho Mas ketemu jenengan nih Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng mesti aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Kasih, Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Yo enek wedhus, ya. Enek kirik, ya ora apa-apa, ora apa-apa. ora Piye? apa-apa. Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku sik sik. Kok iso Sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang Amin, kondang, amin, dalang Nggih, laras. hebat, Amin. Iya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso rada? Lho, lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, 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 lho. Piye lek Ra per- deleleng ngono kuwi Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Laras to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas Om. tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik. Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, no. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya omah disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok nggih. kira dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden Ah, ngono apa piye? piye? Mbok kira Jelas aku nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Lah. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Oke teman-teman, itu secuplik pentasnya Mazda ya, tanggal 16 di Mluruh, yang saya akhiri di situ dulu karena tentunya bagi subscriber saya semua pasti sudah pasti melihat ini ya. Ada yang perlu saya sampaikan ya teman-teman, maaf ya, jadi karakter video saya seperti ini ya, karena jadi kreator YouTube seperti saya ini ya, kalau apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya, tentu saya juga ikut senang, bahagia gitu kalau memang bermanfaat. Tapi kalau memang tidak bermanfaat ya dibuang jauh-jauh saja, baik pada subscriber maupun mungkin kru yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang jelas kalau Mazda dan Lintang Kairo ini tentu sangat bagus. Lintang Kairo termasuk sinden yang punya nama yang laris ya. Nah, jadi cantik, kemudian kalau nyanyi bagus, bahasa tubuhnya juga bagus, kemudian actingnya juga bagus. Tetapi apa yang perlu saya sampaikan di video saya ini, ada sesuatu yang mungkin sempat terlupakan baik oleh Mazda maupun oleh Mas Gareng Jajak ya, yaitu tentang blocking atau komposisi panggung teman-teman.
Jadi kalau dulu kita mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Prigel Anjarwoning dalam pentas ini kan ada namanya singing, ya, singing itu bernyanyi ya, seperti nanti Mbak Lintang Karo ini menyanyikan lagu Podang Kuning dan lain sebagainya. Kemudian acting itu ya bermain peran seperti ini ya, seperti ini dengan dalangnya, kemudian dengan pelawaknya. Kemudian yang berikutnya ada apa lagi ya, singing, acting, ada dancing itu menari ya teman-teman, olah tubuh ya. Jadi kalau nyanyi sambil menari ya, kalau spot-spot itu ada menarinya. Dan yang terakhir adalah komposisi panggung atau blocking. Nah, sekarang kalau kita amati seperti ini teman-teman, ini ya mungkin menjadi koreksi ya, karena kan begini, dikala Lintang Khairul menjadi bintang tamu, tentunya yang dinantikan Lintang Khairul itu banyak berkomunikasi dengan si Mas Dahlan Akbar. Tapi di sini sampai segmen ini banyak dengan Mas Gareng Jajak. Itu pun tidak apa-apa. Tapi kalau banyak komunikasi dengan Mas Akbar akan lebih bagus. Kemudian blockingnya seperti apa? Lah ini mestinya Lintang Khairul itu lebih mendekat ke Mas Akbar termasuk Mas Gareng. Ini pengambilan gambarnya sulit teman-teman. Seperti ini ya. Ya ini akhirnya tidak bisa di zoom dekat karena blockingnya, komposisi panggungnya tidak seperti itu makanya ilmunya ada ya. Jadi dalam hal tertentu itu berada di as atau di tengah-tengah, boleh ke kiri ke kanan, tapi banyak yang berdekatan karena perlu diketahui untuk Lintang Khairul ini mestinya dekat dengan Mas Akbar, kemudian Mas Gareng seperti itu. Nah kalau terjadi seperti ini, mungkin yang ingat Mas Jajak, yang ingat mestinya Mbak Lintang Khairul digeret ke tengah, atau Mas Akbar mungkin mengatakan begini, Mbak Lintang Khairul tolonglah, saya sudah lama tidak ketemu, mendekat sini, jangan jauh-jauh, seperti itu ya. Ini namanya blocking teman-teman ya, komposisi panggung. Jadi karena ini momen yang penting, maka hal seperti itu tentu mendapatkan perhatian. Apakah ini tidak bagus? Tetap bagus. Bagi orang-orang yang menonton langsung ini no problem, tapi bagi rekotan akhirnya seperti ini, dipotong-potong oleh si editingnya ya, seperti itu. Akan lebih bagus kalau tadi menyatu gitu loh, karena apapun yang dinanti itu, jika Mazda itu ada bintang tamu, itu kan komunikasi guyon kegojekan Mazda, kemudian dibumbui oleh kebetulan ada pelawak Mas Gareng Jajak. Tetapi seperti ini banyak sering terjadi, nek setelah selesai Mazda melihat, Gareng melihat, Lintang Khairul melihat, ya baru oh iya kok aku kok terlalu ke pinggir gitu loh teman-teman, kok terlalu ke pinggir seperti itu. Jadi ternyata untuk pentas itu banyak pernik-pernik yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Tetapi ya it's okay, pada dasarnya bagus sih, sangat menghibur. Lintang Khairul cantik, kemudian Mas Jajak ya bisa menghidupkan suasana, Mas Akbar juga turut serta dalam segmen ini ya. Hanya memang ternyata dari 3 hari ya, dari tanggal 14, 15, 16 itu dengan bintang tamu 3 itu karakternya berbeda-beda. Kalau Mbak Nandasari itu secara visualnya memang menarik ya, orangnya tinggi, dan Mas Akbar dalam semalam di tanggal 15 itu mengatakan bahwa teman-temannya seneng dikala dengan Mbak Nandasari bisa cuci mata. Padahal yang cuci mata sebenarnya Mas Akbar sendiri, akhirnya dilempar ke teman-teman pengrawit. Tentunya teman-teman pengrawit ya seperti itu. Kemudian dikala dengan Manohara, ya Manohara tentunya punya kelebihan lain dibanding dengan si Mbak Nandasari ya. Terbukti dengan adanya satu edukasi, memberikan pelatihan koreo seperti itu. Kalau Mbak Nanda dan Mbak Mano itu pandai memberikan inisiatif. Kalau Mbak Lintang Khairul itu ya seperti ini, kemasannya ya pakai packaging itu bisa kemasan secara pentasnya atau pengemasan secara tempatnya ya. Banyak yang merosting adalah Mas Dalang sendiri atau si dengan pelawaknya. Karakternya Mbak Lintang Khairul masih belum bisa memberikan pendapat atau menghidupkan suasana seperti itu. Tapi nanti saya yakin pada gilirannya akan seperti itu. Tapi memang seperti itu loh teman-teman. Jadi
makanya Mazda kalau loh saya nanti dengan bintang tamu siapa sudah tahu nanti akan terjadi seperti ini. Dan seperti itu kalau ini kan Salinder ini ya wis multi talenta ini sangat bisa menghidupkan suasana, ya memberikan masukan-masukan atau menghidupkan panggung seperti itu. Dan makanya semua tidak bisa diserahkan pada Mas Dalang sebagai sutradara sekaligus sebagai seorang pelakon atau pelaku. Itu biasanya kalau terjadi seperti ini teman-teman, bisa saja si misalnya Mbak Sri agak menengah, atau Mas Heru memberikan kode agak menengah. Saya kira itu bisa ya. Jadi dulu saya dikira main campur sari, kebetulan tempatnya ya di panggung yang bagus, kemudian yang nanggap adalah orang-orang penting. Dikala penyanyi lupa saya, ayo ke tengah, ayo ke kiri, kuasai panggungnya, ayo blockingnya, sambil gremeng gitu. Akhirnya si penyanyi maupun MC-nya itu akhirnya ingat gitu loh. Karena kalau sudah di panggung seperti ini kadang-kadang memang lupa, sudah saking asiknya hal yang sebenarnya bisa mudah itu ya dikala di part tertentu itu harus dieksekusi, ya. Apakah harus mendekat terus? Tidak ke kiri, tapi banyak ke depannya itu akan memudahkan untuk pengambilan rekaman atau pengambilan gambar juga ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau yang di lokasi dekat no problem ya, tapi kalau yang melihat di media sosial itu tentunya akan lebih bagus kalau seperti apa yang saya sampaikan tadi. Begitu nyinyiran saya teman-teman. Ya ini hanya pendapat saja, tapi mungkin memang itu sudah disengaja atau memang Mazda sendiri kalau dengan Lintang Kairo tidak tidak berani guyon yang memel gitu loh. Tapi sebenarnya guyon yang memel juga tidak apa-apa, yang penting kan terukur, dibatasi gitu. Tapi dalang yang dipikir banyak, maka perlunya bintang tamu kemudian pelawak itu membantu suksesnya dalang. Maka namanya pentas yang bagus itu bukan karena dalangnya saja, tapi keterpaduan antara kru, baik dalang, sinden, bintang tamu, pelawak, juga krunya Asabrata, baik dari lighting kemudian pengerawit termasuk Wirosworo itu seperti itu. Saya ulangi misalnya kan seperti itu, mungkin Mas Heru ya agak menengah, agak mendekat, akhirnya kan oh iya ya seperti itu loh teman-teman. Rumit ya panggung itu seperti itu. Jadi untuk menjadi pentas yang representatif itu memang diperlukan langkah-langkah yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apapun pentas sangat luar biasa, sangat bagus. Tapi kalau di sana sini ada miss, itu mesti ada. Setiap pentas pasti ada, dan setelah seperti ini akan mungkin menjadi koreksi ke depan akan lebih baik, karena yang dinanti di kala segmen ini adalah Mazda itu Blegidisan ya, gocek dengan bintang tamunya. Kalau nyanyi-nyanyi kan jelas karuan api-api, tapi yang dinanti juga yang penting ya gojekannya, ngomong-ngomongnya, guyonannya seperti itu. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Tentunya kalau yang saya sampaikan ada salah, tolong dilengkapi atau dibetulkan ya. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.